terima kasih. Perkenalkan nama saya Rizal Ferdian. Jadi saya adalah salah satu sistem engineer Palo Alto Network Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan coba berbagi mengenai use case dari implementasi Next Generation Firewall VM Series di AWS dengan external cloud services. Oke, ini adalah sedikit background atau kebutuhan dari customer gitu ya. Kenapa use case ini muncul. Nah, yang pertama adalah customer ingin memprovide inbound protection, terutama network protection, kepada atau terhadap multi-cloud environment mereka. Bisa di AWS, bisa di Azure, bisa di GCP. Terus yang requirement kedua atau kebutuhan kedua, customer juga menginginkan protection-nya itu tidak hanya next generation firewall. Mungkin bisa contohnya adalah web application firewall, di mana web application firewall itu integrasi dengan third party vendor. Terus kebutuhan ketiga, nah kebutuhan ketiga ini biasanya customer itu reluctant atau keberatan ya untuk melakukan perubahan di infrastruktur multi-cloud mereka, atau mereka hanya mau melakukan minimal perubahan. Nah, ini adalah gambarannya ya. Jadi kalau kita lihat ya, di sebelah kanan ini adalah customer cloud infrastruktur. Nah, ini contohnya mungkin di sini ada dua ya. Contohnya ada dua application. Jadi application VPC 1, terus application VPC 2. Nah, kalau untuk existing traffic flow, kita bisa lihat, nah yang sebelah kiri bawah ini adalah user yang melakukan akses atau user yang ada di internet melakukan akses ke application 1 dan application 2. Jadi ini akan langsung menuju ke masing-masing application. Nah, dengan proposed solution gitu ya. Jadi dengan proposed solution, idenya adalah kita bangun satu dedicated external cloud services, di mana external cloud services ini dibangun di infrastruktur selain dari infrastruktur customer. Jadi contohnya mungkin kita bisa bangun di business partner. Jadi di dalam external cloud services ini, kita akan bangun juga security services. Jadi contohnya security services bisa berupa next generation firewall dan integrasi dengan web application firewall. Nah, dengan menggunakan external cloud services ini, user yang melakukan akses ke application VPC 1 dan application VPC 2 akan melewati external cloud services dulu sebelum masuk ke application VPC 1 dan application VPC 2. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi traffic flow-nya akan melewati next generation firewall ataupun tambahan integrasi dengan security vendor lainnya. Nah, dengan menggunakan external cloud services ini, ada requirement-nya atau ada syarat yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama adalah atau yang utama adalah adanya perubahan DNS, di mana DNS existing yang sebelumnya merujuk ke masing-masing application ya, masing-masing application VPC 1, application VPC 2 itu dirujuk ke external cloud services atau di sini adalah application load balancer. Jadi user akan ketika melakukan akses ke aplikasi akan terredirect atau melewati dulu external cloud services. Oke. Nah, ini adalah infrastruktur dari external cloud services. Kita bisa lihat ya, jadi di sini ada di sebelah kanan, ini adalah contoh dari application customer, di mana dia mempunyai dua aplikasi. Jadi ada aplikasi di customer account 1, aplikasi di customer account B.
Nah, yang di sebelah kiri ini adalah external cloud services, di mana external cloud services ini terdiri dari beberapa komponen. Jadi dari komponen AWS sendiri, terus komponen dari Palo Alto Next Generation Firewall, terus kita juga melakukan integrasi dengan third party vendor, yaitu F5 untuk menyediakan web application firewall. Nah, komponen dari AWS sendiri terdiri dari Internet Gateway, Application Load Balancer, terus interface untuk masing-masing Palo Alto Network, dan interface untuk web application firewall atau F5. Selain itu juga ada NAT Gateway. Nah, yang komponen kedua adalah komponen Palo Alto Network. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi di sini ada dua ya. Jadi ada dua Next Generation Firewall virtual VM series. Jadi VM1 yang di atas dan VM2 yang di bawah. Selain itu juga kita menggunakan panorama untuk melakukan manajemen. Panoramanya juga modenya dalam mode HA. Terus di VM series sendiri itu terdapat 3 interface. Jadi interface untuk manajemen, interface untuk untrust, interface untuk trust. Sama juga untuk yang F5 atau Web Application Firewall. Web Application Firewall juga mempunyai 3 interface, yaitu interface untuk untrust, interface untuk trust, dan interface untuk manajemen. Nah, di external cloud security services ini kita menggunakan 2 availability zone. Jadi availability zone pertama yang di sebelah atas, terus availability zone yang kedua yang di bawah. Nah, availability zone ini gunanya untuk meningkatkan atau mencapai high availability. Nah, oke, untuk application load balancer ini berguna untuk menerima request dari user-user yang ada di internet, user-user yang ada di internet di sebelah kiri ya, jadi dari public internet, untuk meneruskan ke beberapa aplikasi. Jadi dia akan melakukan perubahan port untuk aplikasi 1 dan aplikasi 2. Jadi ketika dia mendapatkan request traffic dari user yang ada di internet untuk customer account 1, untuk application 1 dan application 2, dia melakukan perubahan atau menggunakan port yang berbeda, di mana port yang berbeda nanti akan di-forward ke next generation firewall. Nah, next generation firewall akan menerima request tersebut dan akan melakukan NAT untuk tiap-tiap request ke port yang berbeda dan akan di-forward ke VIP. Nah, di aplikasi load balancer ini juga itu akan melakukan decrypt traffic HTTPS sehingga security services dari next generation firewall dan F5 bisa melakukan inspection. Dan di web application firewall F5 akan melakukan re-encrypt lagi traffic dari request HTTPS tersebut. Oke, saya akan coba kasih lihat ya. Oke, ini adalah demo dari use case yang tadi kita diskusikan ya. Jadi ini adalah dashboard dari AWS. Jadi kita bisa lihat di sini ada untuk EC2 dashboard ya. Jadi ada beberapa EC2 instan yang running, di mana EC2 instan yang running terdiri dari instan Palo Alto Network dan instan dari F5. Nah, kita bisa lihat di sini ada firewall kedua, ada panorama kedua, ada web application firewall F5 kedua, terus Bastion Host ini untuk melakukan jumping ke masing-masing appliance atau masing-masing solusi baik dari F5 ataupun Palo Alto Network. Terus di sini juga kita bisa lihat ada
firewall pertama, ada panorama pertama, ada F5 web application pertama, dan Bastion untuk Palo Alto Network. Kita akan langsung akses ke Palo Alto Network-nya ya. Oke, di sini ada apa namanya firewall pertama ya, firewall yang ada di availability zone pertama. Terus di sini ada firewall kedua yang berada di availability zone kedua. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah panoramanya untuk melakukan manajemen dan reporting dan logging. Oke, kita mungkin coba lihat di policy NAT policy ya. Jadi dengan use case ini kita akan memerlukan suatu NAT policy yang akan melakukan translation request traffic dari application load balancer untuk masing-masing port. Contohnya adalah di sini ya. Jadi untuk yang ketika kalau kita lihat di sini ada rule NGFW NAT for TAM e-commerce dev port 81. Nah, di mana di sini kita bisa lihat konfigurasinya. Kita menerima request dari aplikasi load balancer untuk TCP port 81 dan akan meneruskan ke VIP dari F5 port 80. Nah, ini untuk aplikasi pertama. Nah, ini kita bisa lihat ya, public IP saya atau IP public sebenarnya dari IP saya adalah 140.213.11.160. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk aplikasi web login. Jadi ketika kita user atau saya mengakses ke aplikasi ini akan melewati external cloud services, di mana external cloud services tadi sudah tersedia next generation firewall dan web application firewall. Nah, ini adalah mungkin salah satu contoh aplikasi dummy ya yang akan digunakan untuk payment engine. Ini contoh. Ini juga ketika saya melakukan akses ke HTTP payment engine, ini akan melewati next generation firewall dan melewati WAF security services. Nah, kita coba cek traffic log yang ada di Palo Alto Network Next Firewall. Oke, kita coba cek monitoring traffic log dan monitoring thread di Palo Alto Network Next Firewall. Kita masuk ke Bastion tadi ya. Terus kita bisa cek ke masing-masing firewall ya, firewall 1 ataupun firewall 2 untuk traffic yang kita request tadi ya. Kita request ke aplikasi 1 dan aplikasi 2. Nah, ini contoh untuk di firewall kedua. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini X forwarder IP ya. Jadi ada IP public, ada request dari IP public saya ke port 91 dan port 81. Nah, di mana port 91 dan port 81 itu adalah port untuk aplikasi pertama dan aplikasi kedua yang tadi kita coba. Oke. Nah, sebenarnya ini kita juga bisa lihat ya, sudah ada beberapa request ke masing-masing aplikasi. Jadi di sini sebenarnya bukan hanya 2 aplikasi, ada sekitar 10 aplikasi yang kita tes ya. Jadi aplikasi ke-8, aplikasi yang ke-6, 81 gitu ya. Jadi masing-masing aplikasi itu menggunakan di forward oleh aplikasi load balancer dengan menggunakan port yang berbeda. Ini contoh dari firewall kedua. Nah, kalau kita lihat contoh dari firewall pertama gitu ya, ini sama juga. Jadi sebenarnya setelah application load balancer dari AWS itu selain melakukan forwarding, dia juga akan mendistribusikan request traffic ke firewall pertama dan firewall kedua. Nah, ini kita bisa lihat untuk firewall pertamanya, jadi juga ada beberapa request ya dari beberapa public IP address ke beberapa application customer. Nah, dengan dengan menggunakan use case ini, kita juga sudah provide ya next generation firewall, di mana next generation firewall itu mempunyai security services
mulai dari threat prevention, antivirus, anti-spyware, URL filtering, dan lain sebagainya. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Jadi kita sudah bisa detect juga ya. Jadi bisa detect juga beberapa thread dari request yang menuju ke aplikasi dari customer. Jadi ada beberapa thread, mungkin kita lihat contoh dari untuk yang thread critical ya. Di sini kita ada beberapa thread critical itu apa log4j. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi ada apa namanya? Vulnerable traffic yang dikategorikan sebagai Apache log4j. Nah, terus ada beberapa juga selain itu, ada beberapa juga mulai dari XSS scripting, terus ada apa namanya percobaan untuk melakukan akses ke password directory, itu ada juga ya. Jadi ada beberapa security threat yang sudah kita detect. Nah, ini ada contoh adalah PHP Dyscan ya. Jadi ada apa namanya traffic atau informasi, ada beberapa user yang iseng untuk melakukan scan ke salah satu aplikasi. Nah, ini contoh salah satu apa namanya event ya. Jadi ada salah satu event di salah satu aplikasi di mana ada pihak luar yang mencoba untuk melakukan akses ke ITC password. Nah, kita bisa detect dan kita bisa lakukan reset atau kita lakukan blocking terhadap traffic ini. Terima kasih. Itulah demo singkat dari saya mengenai use case untuk deployment VM series dengan menggunakan external cloud services. Terima kasih.